pastikan hidup saudara sungguh-sungguh sejalan sama Tuhan. Di pihak Tuhan itu hidup kita sejalan sama Tuhan. Pikiran kita sejalan dengan pikiran Tuhan. Visi kita mengikuti visi Tuhan. Rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan. Pikiran Tuhan apa? Rencana Tuhan apa? Untuk tahun 2020 ini. Saya mau ngomong sama saudara, itu rema yang Tuhan kasih untuk gereja kita tahun 2020. Bangkitlah, menjadi teranglah. Siapa mau melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik? Siapa mau melihat angin timur ini berhembus dan benar-benar ada perbedaan dalam hidup saudara dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Anda mau melihat perbedaan itu? Saya mau ngomong sama saudara, Yesaya 60 ayat 1 Anda lakukan. Bangkitlah dan jadilah terang. Di saat dunia semuanya di dalam ketakutan, saudara harus bangkit jadi terang. Di saat yang lainnya nggak berani berbuat apapun, saudara dan saya bangkit dan maju melayani Tuhan. Jadi harus ada perbedaannya. Bangun Pondok Daud. Bahkan saya ajak saudara semua, mari bangkitkan kembali kelompok sel saudara. Anda yang belum bergabung di kelompok sel, saudara saya dorong ikut kelompok sel. Saudara yang pernah ikut kelompok sel tapi mundur, ayo gabung kembali dalam kelompok sel. Kelompok sel yang tadinya sempat longgar, sempat mungkin sudah kayak hampir ada nggak ada, bangkit dan jadi terang. Bangkit dan bangun kembali kelompok sel saudara. Berjalan di dalam rencana Tuhan, berjalan bagi kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah. Kalau Anda lakukan seperti itu, Anda di pihak Tuhan, maka engkau akan melihat ketika angin timur ini berhembus, engkau akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepadanya. Angin timur ini akan membawa perbedaan yang nyata, yang besar terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin 3 kali, amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Tapi kita harus menyadari, karena ini bagian terakhir dari khotbah ini, maka kita harus menyadari bahwa yang sesungguhnya dibutuhkan supaya tulang-tulang kering di lembah yang dilihat oleh Yeskiel itu bisa hidup dan menjadi barisan tentara Allah yang besar. Yang dibutuhkan bukan hanya angin timur, bukan hanya angin selatan atau angin utara atau angin barat. Yang dibutuhkan adalah dari keempat penjuru itu nafas hidup, angin profetik Roh Kudus berhembus bersama-sama, maka great revival terjadi. Kegerakan besar terjadi. Tadinya sudah terpuruk. Yusuf sudah terpuruk. Bangsa Israel terpuruk. Begitu angin itu berhembus, revival besar terjadi. Tulang kering itu sudah terpuruk, kering banget. Tapi begitu angin itu berhembus, maka kebangkitan besar terjadi. Mereka jadi barisan tentara Allah yang besar. Itu hanya akan terjadi kalau angin utara, angin selatan, angin timur, angin barat berhembus bersama-sama. Ini yang kita perlu doakan. Ya, berhembus bersama-sama, 4 penjuru mata angin. Gimana caranya supaya angin itu bisa berhembus? Apa kuncinya? Apa rahasianya? Saya bacakan Yeskiel 37 ayat yang ke-7. Oke. Ini ayat yang terakhir. Yeskiel 37 ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Tolong perhatikan kalimat terakhir. Apa bunyinya? Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sampai di situ. Tadinya tulang-tulang itu sudah sangat kering dan tercerai-berai, berserak-serakan di berbagai penjuru. Tapi kemudian tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Oke, begitu tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, maka angin dari 4 penjuru itu berhembus. Angin itu belum berhembus sebelum tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Waktu masih berserakan, tercerai-berai, angin itu belum berhembus.
Jadi nunggu tulang-tulang itu bertemu dulu satu sama lain. Baru angin itu mulai berhembus. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau Anda masih ingat, tadinya karena Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, iman mereka tergoncang. Dan murid-murid Yesus tercerai-berai. Mereka ketakutan luar biasa. Dan mereka keadaannya ibaratnya seperti tulang-tulang kering. Imannya kering, semangatnya kering. Kehidupan rohaninya kering, pelayanannya kering. Itu keadaan mereka pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus bangkit kembali di hari yang ketiga. Bangkit dari kematian dan mengalahkan maut. Setelah itu Alkitab mencatat selama 40 hari. Berulang-ulang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tujuannya apa? Supaya murid-muridnya yang sudah seperti tulang-tulang kering itu dikumpulkan kembali. Yang sudah tercerai-berai berserak-serak itu dikumpulkan kembali. Tadinya sudah waduh kacau, lari, sembunyi semuanya. Tapi dikumpulkan kembali, dibangun kembali imannya, dikuatkan kembali kepercayaannya. Saudaraku, itu dilakukan Yesus terus menerus selama 40 hari. Jadi ada perjuangan dari pihak Tuhan Yesus supaya tulang-tulang kering itu bisa bertemu satu sama dengan yang lain.